Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali lagi kami akan melanjutkan rangkuman manga One Piece dari chapter 1100 hingga chapter terbarunya yaitu 1105. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan banyak menguak rahasia kelam dalam dunia One Piece yang lambat laun semakin dikupas oleh Oda. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Masih melanjutkan pembahasan mengenai masa lalu Bartolomeo Kuma dan Jewelry Bonney, di mana pada chapter 1100 ini berjudulkan Terima Kasih Bonney, yang mana itu mengisyaratkan tentang perpisahan Kuma dengan Bonney kecil. Judul tersebut sudah cukup mewakili ucapan permintaan maaf sekaligus ucapan perpisahan dari Kuma yang akan segera dijadikan pasifista tanpa pikiran dan juga perasaan oleh Dr. Vegapunk. Pada awalnya cerita dibuka dengan datangnya Kizaru beserta anak buahnya ke markas Dr. Vegapunk yang terletak di Dr. Vegapunk. Mengapa Dr. Vegapunk berada di sana? Hal itu dikarenakan markas lainnya yang terletak di Punk Hazard telah meledak yang terjadi secara misterius. Saat itu Kizaru membawa Denden Mushishin Saturn kepada Dr. Vegapunk, yang mana inti dari pembicaraan tersebut adalah meminta agar Dr. Vegapunk mau membuat Kuma dijadikan sebagai bahan percobaan alias senjata dari manusia yang berbentuk pasifista. Meski pada awalnya Dr. Vegapunk tidak menyetujui hal tersebut lantaran ia sama saja dengan membunuh manusia, dan parahnya lagi hal itu juga akan membuat Kuma menjadi senjata seutuhnya yang tidak memiliki akal serta perasaan. Namun pada akhirnya Dr. Vegapunk harus melakukan hal tersebut karena Saint Saturn telah melakukan hal licik yakni menyandera Bonney sehingga pada akhirnya operasi pun tetap dilanjutkan. Tak hanya itu, Dr. Vegapunk juga melakukan operasi kepada Bonney untuk menyembuhkan penyakit langkanya yakni Sapphire Scale. Setelahnya mereka berdua melakukan operasi yang memakan waktu hampir 2 tahun lamanya. Dan setelah 2 tahun itu, Bonney kemudian dikembalikan ke kerajaan Sorbet namun tidak serta-merta bebas karena dirinya selalu diawasi oleh utusan pemerintah dunia tanpa sepengetahuannya. Dan Kuma juga kembali ke sana namun dirinya hanya sebentar karena ia hanya mengantar Bonney untuk dititipkan kepada orang-orang kepercayaannya. Kuma berjanji kepada Bonney akan kembali menemuinya setidaknya setahun kemudian. Namun di sini Kuma sangat sadar jika hal itu tidak akan mungkin bisa terjadi karena setelah ini dirinya pasti akan melupakan segalanya dan menjadi senjata bagi pemerintah dunia. Bonney yang masih kecil tidak tahu mengenai hal itu. Dirinya hanya mempercayai janji ayahnya tersebut. Setelahnya Kuma pun kembali. Di sini ia pada akhirnya bergabung menjadi anggota Shichibukai yang sempat membuat Shichibukai lainnya terkejut dengan kedatangan Kuma kali ini. Kuma kemudian menuliskan surat kepada Bonney dan mengatakan keadaan Kuma yang saat ini masih berlayar dan dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu Kuma mengirimkan surat tersebut dengan sangat hati-hati. Kemudian Kuma tinggal di desa Luffy yakni berada di desa Fushia. Selanjutnya pada chapter 1101 yang berjudul Untuk Bonney, di mana kita bisa melihat pada cover kali ini yang memperlihatkan Dr. Vegapunk hadir bersama dengan 7 cloningannya. Cerita diawali dengan memperlihatkan kampung halaman Luffy pada 3 tahun yang lalu di Gunung Kolubo, kerajaan Goa East Blue. Saat itu Kuma tengah memperhatikan ada seorang anak kecil tengah berlatih dan meneriakkan kata Gomu Gomu X. Ia juga telah menghancurkan batu berukuran besar yang membuat harimau dan buaya yang sedang berlatih dengannya menjadi ketakutan. Saat itu Kuma teringat obrolannya dengan Dragon di kapal. Kuma beranggapan jika Dragon sangat mengenal pulau itu. Kuma mengatakan kepada Dragon jika dirinya pernah bertemu dengan seorang anak muda di desa tersebut. Namun tiba-tiba Dragon menghentikan ucapan Kuma dan mengatakan jika anak adalah titik kelemahan orang tua mereka. Kuma sangat terkejut mendengar hal itu dari Dragon. Lantas ia pun kemudian meminta maaf kepada Dragon serta berusaha untuk melupakan apa saja yang pernah ia lihat. Kembali lagi ke bagian ketika Kuma masih terus mengawasi latihan Luffy, di mana saat itu narator menuliskan Monkey D. Luffy 16 tahun. Saat tengah asik mengamati Luffy, tiba-tiba saja ada panggilan yang kemudian membuat Kuma tiba-tiba saja menghilang dengan cepat. Luffy saat itu juga sadar jika ada seseorang yang mengamati latihannya dan berniat untuk mengalahkannya. Ternyata saat itu Kuma mendapatkan panggilan dari pemerintah yang memerintahkan Kuma untuk menghajar bajak laut yang telah menjarah kapal milik pedagang. Kuma lalu melaksanakan tugas tersebut dengan sangat cepat dan mudah. Setelah itu dirinya menuliskan surat untuk Bonney dan mengatakan jika dunia luar sangatlah indah dan juga ia sangat ingin melihat wajah Bonney. Dan yang pastinya Bonney juga tengah merindukan ayahnya setiap hari, sehingga ia selalu menunggu kiriman surat dari Kuma di kerajaan Sorbet. Ternyata setiap surat yang dikirim oleh Kuma dibaca oleh Alpha yang merawat Bonney. Alpha selalu membaca surat-surat tersebut dan merasa sangat sedih sehingga ia kemudian menyobek surat-surat itu. Lalu Alpha masuk ke dalam kamar Bonney dan menyuruhnya untuk meminum obat. Meskipun sangat pahit, Bonney tetap harus meminumnya karena obat tersebut sangat manjur. Padahal yang diminum Bonney itu bukanlah obat, namun placebo atau obat kosong rasa jeruk. Cerita kemudian berpindah ke laboratorium dari Egghead. Saat itu kepala Vegapunk terlihat sudah tidak besar lagi karena ia telah memotongnya dan menanamkan apel separuh di atasnya. Saat itu Vegapunk juga telah selesai membuat cloningan Stussy yang nantinya akan menjadi anggota CP0.
Ia kemudian melakukan proses selanjutnya kepada Kuma, yakni memulai proses penghilangan sifat manusia pada otak Kuma saat itu. Di sisi lain, Kuma tetap menuliskan surat kepada Bonnie yang tanpa diketahuinya jika surat-surat tersebut tidak pernah sampai kepadanya. Di tempat lain, saat ini di kerajaan sorbet tengah dalam keadaan bersuka cita karena mereka tengah mengadakan pesta ulang tahun untuk Bonnie. Di saat semua orang tengah terlelap karena kelelahan berpesta, Bonnie kemudian diam-diam menggeledah gereja untuk memastikan jika ia akan menemukan surat dari ayahnya. Namun sayang, Bonnie tak kunjung menemukannya. Adegan kemudian berpindah ke markas pasukan revolusi di Baltigo, yang mendengar kabar jika Kuma telah menyelamatkan pasukan revolusi yang tengah terdesak oleh angkatan laut. Namun Kuma kemudian langsung menghilang tanpa mengatakan apapun, sehingga Dragon beranggapan pasti Kuma memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya melakukan hal demikian. Di sisi lain, di kerajaan sorbet tengah terdengar kabar yang menggembirakan. Hal itu karena Bonnie sudah dinyatakan sembuh dari sakitnya, dan juga permata biru yang ada di wajahnya juga telah menghilang. Namun Alpha masih tak mengizinkan Bonnie untuk pergi kemanapun meskipun dirinya telah sembuh. Connie saat itu menyadari jika Alpha adalah utusan pemerintah dunia, karena dirinya telah mengetahui rahasianya setelah mereka keceplosan saat tengah mabuk dalam pesta. Oleh karena itu, Connie juga tak percaya jika selama ini Kuma tak pernah mengirimi Bonnie surat, sehingga Connie berinisiatif agar Bonnie bisa kabur. Connie kemudian menyuruh Bonnie pergi ke dermaga dan berlayar bersama Gyogyo, Tots, Potato, dan lainnya untuk mencari keberadaan Kuma. Akhirnya Bonnie bisa melarikan diri atas bantuan Connie dan juga Gyogyo. Alpha yang mengetahui hal itu sangat marah dan pergi ke dermaga untuk mencari keberadaan Bonnie. Alpha kemudian melompat untuk bisa sampai ke kapal Bonnie, namun hal itu bisa diatasi oleh Bonnie yang memukul Alpha dengan tangan besarnya yang mirip dengan mode gigante milik Luffy. Akhirnya Bonnie bisa selamat dari belenggu Alpha dan juga pemerintah dunia. Setelahnya berita mengenai kaburnya Bonnie sampai kepada pemerintah dunia, yang kemudian membuat kapal Bonnie jadi terkenal dan menjadi bajak laut yang sangat dicari. Selanjutnya pada chapter 1102. Kali ini berjudul Kehidupan Kuma, yang mana pada chapter kali ini Kuma pada akhirnya sudah bisa merelakan masa lalunya dan telah menemukan kedamaian. Di mana kisah dibuka dengan menampilkan peristiwa di Thriller Bark, Sabaody, dan Summit War dari sudut pandang Kuma. Saat itu Kuma juga pernah mengatakan kepada Dr. Vegapunk jika Luffy adalah orang yang akan menjadi penyelamat dunia dan ia sangat meyakini hal itu. Semula Dr. Vegapunk tidak setuju untuk menghapuskan kepribadian dan ingatan Kuma secara menyeluruh. Namun Kuma bersikeras agar Dr. Vegapunk melakukannya. Dr. Vegapunk tidak bisa menolak hal itu. Ia kemudian setuju untuk menghapuskan semua ingatan Kuma dan menyimpannya di Popo Bubble yang muncul di Ark Pulau Egghead. Sebelum melakukan operasi, Kuma mengatakan sesuatu kepada Dr. Vegapunk yang kemudian membuat pembaca merasa sedih. Kuma meminta kepada Vegapunk agar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada Bonnie atas namanya, yang kemudian sukses membuat Dr. Vegapunk ikut menangis. Dr. Vegapunk sangat tersentuh dengan pengorbanan Kuma, yang menurutnya kematian Kuma akan membuat semua orang yang menyayanginya sangat sedih. Kemudian pada chapter ini ditutup dengan memperlihatkan Bonnie yang tengah menangis terisak-isak setelah mengetahui semua kenangan Kuma. Pada chapter 1103 yang berjudul Maafkan Aku Ayah, akhirnya mengakhiri kilas balik masa lalu Kuma dan Bonnie. Cerita kemudian lanjut kepada masa sekarang di mana Bonnie tak berdaya berada dalam cengkeraman Gorosei Saturn raksasa. Gorosei Saturn juga semakin membuat Bonnie sedih karena dirinya lah yang telah membuat keluarga Kuma mengalami nasib yang malang, sehingga membuat Bonnie semakin membenci Saturn. Fakta lain juga terungkap jika ternyata Gorosei Saturn pernah melakukan uji coba, atau lebih tepatnya suatu eksperimen terhadap jewelry Bonnie di masa lalu. Sehingga terungkap jika semua kekuatan yang dimiliki oleh Bonnie saat ini adalah hasil dari eksperimennya. Bonnie semakin membenci Saturn dan terus berusaha melawannya dengan semua kekuatannya. Namun sayang Bonnie sudah tidak sanggup lagi menghadapi Saturn saat ini. Di tengah-tengah kebimbangan Bonnie, tiba-tiba semua menjadi kacau setelah sosok Kuma datang di tengah-tengah pertempuran itu. Saturn yang melihat hal itu juga sangat terkejut. Kuma tidak bisa dihentikan oleh siapapun di sana. Kemudian Bonnie menyadari jika ayahnya telah datang dan terus memanggil ayahnya tersebut. Saturn sangat terganggu dengan kebisingan itu lantas melempar Bonnie hingga Bonnie terjatuh. Kuma yang melihat hal itu kemudian segera meraih Bonnie dan melindunginya dari serangan Saturn selanjutnya. Terlihat Kuma sangat marah melihat Saturn, dan hal itu sukses membuat Saturn sangat heran sekaligus kaget melihat apa yang telah Kuma lakukan. Selanjutnya pada chapter 1104 yang berjudul Terima Kasih Ayah, yang mana pada bagian awal kita bisa melihat bagaimana Saturn dan juga Vegapunk sangat kebingungan karena melihat Kuma masih bisa bergerak bebas padahal tombol save distract telah ditekan, dan juga masih membingungkan bagaimana Kuma bisa tahu jika Bonnie berada di Pulau Egghead. Kuma akhirnya terlibat pertarungan dengan Saturn yang membuat Saturn akhirnya terampas dan tertimpa reruntuhan. Sementara semua orang juga tak menyangka karena baru kali ini ada seseorang yang bisa melawan salah satu Gorosei yang sangat kuat. Sementara itu, Bonnie kemudian memeluk Kuma dan mengucapkan kata terima kasihnya kepada ayahnya tersebut. Bonnie juga mengatakan jika dirinya sudah melihat semua masa lalu Kuma serta sudah mengetahui bagaimana wajah cantik ibunya. Saturn kemudian bangkit dan hendak menyerang Kuma dan Bonnie namun dihentikan oleh Sanji. Kizaru yang menyaksikan hal itu kemudian merasa takjub dan heran dengan semua perkembangan topi jerami yang semakin kuat.
Sementara itu, ia juga kemudian bangkit dan hendak membantu Saturn karena dirinya menyadari jika kini situasi semakin sulit apalagi setelah datangnya Kuma. Saturn kemudian sangat marah. Ia kemudian mengatakan jika pulau itu telah mengancam seluruh dunia dan harus segera dihancurkan beserta semua isinya. Saturn juga memerintahkan semua armada perang untuk segera membidik dan menghancurkan semua jadi abu atas nama keadilan. Di akhir chapter kita diperlihatkan dengan wajah menakutkan Saturn yang sangat marah dan sangat mengutuk mereka yang telah menjadi pengkhianat, yakni Kuma dan juga seorang bajak laut yang bisa membangkitkan kekuatan kuno dewa yang tidak lain adalah Luffy. Selanjutnya pada chapter 1105 dengan judul Puncak Kebodohan, yang mana pada covernya kita bisa melihat Carrot tengah mencicipi masakannya dan terlihat sangat imut. Kita bisa melihat bagaimana situasi di Pulau Egghead semakin memanas setelah Saturn marah besar dan ingin segera menghancurkan pulau tersebut berikut dengan isinya. Semua orang berhamburan mencoba untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saturn dan juga Kizaru masih berada di pulau, sementara para pasukan angkatan laut lainnya akan segera melakukan pengeboman. Sementara itu terlihat bagaimana Vegapunk mencoba bernegosiasi dengan Saturn yang terlihat sangat murka. Vegapunk mengatakan jika Saturn tidak harus menghancurkan pulau tersebut. Vegapunk juga mengatakan jika bukannya sudah cukup bagi Saturn untuk membunuh dirinya saja. Vegapunk tidak ingin pulau tersebut hancur, karena di sana terletak banyak sekali penelitian yang jika dihancurkan maka akan membuat ilmu pengetahuan dunia tertinggal 100 tahun. Namun sayangnya Saturn tidak mau menerima pernyataan Vegapunk tersebut. Ia ternyata mencurigai Vegapunk yang telah berkhianat dengan pemerintah dunia dan sedang berusaha untuk menutupi sesuatu. Apalagi setelah melihat bagaimana Kuma bisa berbalik menyerang Saturn dan angkatan laut lainnya, padahal Vegapunk telah bersumpah jika dirinya sudah melakukan operasi kepada Kuma seutuhnya supaya dia tidak memiliki ingatan apapun. Saturn masih marah kepada Vegapunk dan mengatakan jika kemajuan tidaklah diperlukan bagi dunia. Vegapunk lalu menyebutkan jika ini semua demi kemanusiaan. Namun sayangnya Saturn masih saja tak peduli dan tak mau menghentikan pengeboman. Vegapunk semakin terpuruk, apalagi setelah Saturn mengatakan jika dirinya telah melenyapkan kapal yang membawa beberapa orang yang lolos dari Egghead kemarin. Saturn beranggapan jika bisa saja salah satu di antara mereka ada yang mengetahui rahasia mengenai abad kekosongan, sehingga ia kemudian menghancurkannya juga. Saturn mengatakan jika semua itu terjadi karena kesalahan Vegapunk juga yang telah menyeret mereka dalam hal ini. Sudah menjadi ancaman dan peringatan bagi siapa saja jika mereka yang melanggar hukum karena melakukan penelitian untuk menggali masa lalu, maka mereka akan segera dilenyapkan oleh pemerintah dunia. Saat ini semua angkatan laut berhamburan naik ke kapal dan siap untuk proses pengeboman kapal. Di tengah-tengah suasana yang kacau itu, Sanji menyuruh yang lainnya untuk segera menaiki roket vakum dan segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Vegapunk juga masih bersih tegang dengan Saturn dan terus mengulur waktu. Sementara Bonnie menanyakan bagaimana dengan Vegapunk, yang kemudian dijawab oleh Sanji jika jangan mengkhawatirkan hal itu. Rombongan dari Atlas dan juga Franky yang membawa Kuma dan Bonnie pergi menggunakan roket malah gagal karena digagalkan oleh Kizaru dengan menggunakan serangan Ama no Marukumo. Oleh karena kejadian itu, Kuma dan Bonnie akhirnya keluar dari lintasan. Saturn yang melihat hal itu kemudian memerintahkan yang lainnya untuk segera menargetkan mereka. Dia juga berteriak dengan sangat kuat seakan mengejek Kuma yang telah bertindak sangat bodoh karena mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Vegapunk yang melihat hal itu hanya bisa mengatakan dalam hatinya, jika setelah dirinya mendengar jika Bonnie telah menjadi bajak laut, ia selalu berpikir jika skenario terburuk bisa terjadi, Pacifista tidak akan segan membunuh meski Kuma adalah ayahnya. Di sisi lain, para angkatan laut lainnya yang tengah menemukan keberadaan Luffy segera bergegas untuk menangkapnya. Luffy nampak sangat kekenyangan dan mengatakan jika dirinya sangat kekenyangan. Adegan terakhir chapter ini ditutup dengan memperlihatkan suatu adegan mengerikan, di mana marinir melihat jika beberapa kapal mereka hancur oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Belum diketahui siapa sekelompok orang tersebut, namun yang jelas para marinir mengatakan jika mereka akhirnya gagal menangkap kapal yang melarikan diri dan harus segera melaporkannya kepada Kizaru. Well, itulah rangkuman manga One Piece dari chapter 1100 hingga chapter terbaru. Saksikan video selanjutnya yang akan membahas kelanjutan manga One Piece yang pastinya akan semakin seru. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.